Misalkan hukum adat atau tradisi dan budaya, mana yang kita utamakan? Yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Rasul, yang disampaikan kepada umat ini, ya Islam. Islam ada adat, ada budaya, ada tradisi, yang semua kalau dikerjakan karena Allah, semua kalau dikerjakan tentu mendapatkan pahala. Tradisinya ada kalau dikerjakan, dan kalau manusia menciptakan tradisi, ya tentu tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Itu yang memang harus kita pegang. Lalu kita membicarakan tradisi banyak di setiap tempat, negeri, suku dan bangsa memiliki tradisi kalau itu dari sudut pandang manusianya. Tapi kalau kita kembali kepada timbangan iman, tradisi Islam yang harus kita utamakan. Lalu penting kita membicarakan, karena kadang orang akan mengatakan kita perlu mengkombinasikan antara Islam dengan budaya dan tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihil mukhlisin wa ashabihil mujahidin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, semoga Allah meridai dan merahmati kita semua. Pada kesempatan yang terbatas ini, saya membawakan satu kitab yang dikarang oleh Al-Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kitab ini sudah familiar di sebagian umat Islam, yang berjudul Minhajul Muslim. Saya ambilkan dari satu pasal yang penting kita bicarakan pada kesempatan ini, yakni al-adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, seorang muslim harus merasakan dalam dirinya, yash'urul muslimu fi qararati nafsih, orang muslim harus merasakan dalam dirinya, dalam kemantapan dirinya, biwujubil adabil kamil ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan wajibnya beradab secara sempurna terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kita harus memiliki adab kepada Rasul, karena memang dalam apapun Allah telah menjadikan aturan, dan adab itu luas, masing-masing ada aturan mainnya. Kepada Allah kita ada adabnya, kepada Rasul kita juga ada adabnya, kepada orang tua
ada adabnya. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, masing-masing ada adab. Dengan tetangga ada adabnya. Sesama teman ada adabnya. Bahkan kepada tetangga yang kafir sekalipun juga ada adab yang harus ditunaikan. Masing-masing sudah ditentukan dalam syariat, dalam Islam, dan kalau kita terapkan adab ini indah. Jangan kepada orang Islam, kepada orang kafir saja ada adabnya, apalagi kepada sesama orang Islam. Dan ini penting menunjukkan akan rahmatnya, nilai-nilai rahmat Islam kepada Adam, kepada alam ini. Kepada hewan juga ada adabnya. Oleh karena itu jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, penting membicarakan adab. Banyak sekali, termasuk kepada ilmu juga ada adab. Kepada Quran ada adabnya. Nah, yang kita bicarakan di sini tentang adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus memiliki adab kepada Rasul? Ada beberapa alasan. Yang pertama diantaranya, Anallah Taala qad awjaba lahul adab alaihi salat wassalam. Bahwa Allah telah mewajibkan untuk memiliki adab kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ala kulli mu'min wa mu'minah, terhadap mukmin dan mukminah. Wa dzalika bi suri kalami ta'ala, itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang jelas, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kenapa? Pertama, kita memang diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Semua yang kita miliki berasal dari Allah. Jagat raya ini semua ciptaan Allah. Maka Allah memberikan aturan kepada manusia, kepada makhluknya, termasuk kita, sehingga tidak boleh kita mendahului Allah. Yang kedua, tidak boleh mendahului Rasul. Kenapa tidak boleh? Karena memang Rasul adalah utusan untuk menyampaikan titah yang datang dari Allah, disampaikan kepada umatnya. Maknanya yang dibawa oleh Rasul harus kita amalkan, tidak boleh mendahului yang lain. Pemikiran-pemikiran kita, cara pandang manusia tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Apa yang dibawa oleh Rasul? Islam. Apakah ada yang melebihi Islam? Tidak ada. Maka Rasul bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Hukum apapun tidak boleh melebihi Islam. Misalkan hukum adat atau tradisi dan budaya. Mana yang kita utamakan? Yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Rasul, yang disampaikan kepada umat ini, ya Islam. Islam ada adat, ada budaya, ada tradisi, yang semua kalau dikerjakan karena Allah. Semua kalau dikerjakan tentu mendapatkan pahala. Tradisinya ada kalau dikerjakan. Dan kalau manusia menciptakan tradisi, ya tentu tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Itu yang memang harus kita pegang. Lalu kita membicarakan tradisi banyak di setiap tempat, negeri, suku dan bangsa memiliki tradisi. Kalau itu dari sudut pandang manusianya. Tapi kalau kita kembali kepada timbangan iman, tradisi Islam yang harus kita utamakan.
Lalu penting kita membicarakan, karena kadang orang akan mengatakan kita perlu mengkombinasikan antara Islam dengan budaya dan tradisi. Oke lah, usul fikih sudah ada dan menetapkan itu. Tapi kita tidak bisa menyamakan semua. Seperti dikatakan al-adat muhkamatun malam tukhalif asy-syar'a. Adat dalam usul fikih ada istilah al-urfu wal adat. Al-urfu itu artinya tradisi. Al-adat ya adat, kebiasaan atau budaya. Dikatakan al-urfu wal adat muhkamat. Tradisi itu menjadi muhkam, boleh dikerjakan. Di suatu masyarakat memiliki tradisi, boleh dikerjakan dengan catatan malam tukhalif asy-syar'a, selama tidak menyelisihi syariat. Selama tidak menyelisihi syariat. Misalkan tradisi di masyarakat kita berpakaian, seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berpakaian di suatu masyarakat yang itu tidak seperti pakaiannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu boleh dikerjakan, kita pakai meskipun tidak seperti gamis-gamisnya Rasul, dengan catatan tidak menyelisihi syariat. Bagaimana tradisi kita orang Indonesia, misalkan pakaiannya songgok celeng misalkan Pak, kan ini asarong, baju koko begini, ini tidak menyelisih syariat meskipun tidak persis seperti pakaian Rasul, tidak apa-apa, tidak masalah. Bukan berarti terus disalahkan pakai sarungan, kaum sarungan, tidak bisa, selama tidak menyelisihi syariat. Yang menyelisih syariat bagaimana? Umpama pakaian di masyarakat menyingkap auratnya, kebaya masuk, kebaya, pakaian kebaya ibu-ibu masuk lagi, ya masuklah, menyelisih syariat. Terus tidak pakai jilbab, apalagi pakai apa itu, gelung-gelung, itu jelas sudah termasuk yang disabdakan oleh Rasul, la'anallahu al-wasilat wal musilat, Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya. Tata rias, tukang nyambung rambut misalkan, wah itu masuk dalam laknat Allah. Yang minta disambung rambutnya masuk itu. Ini nggak bisa dikombinasikan Islam dengan adat yang bertentangan dengan syariat, Pak. Nggak bisa mendatangkan rahmat dan barokah, apalagi ridho Allah. Nggak bisa. Kita harus mendahulukan Islam. Bagaimana Islam? Menutup aurat. Bagaimana Islam? Telah dikatakan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan kaum mukminat supaya menjulurkan jilbabnya ke bawah. Maksudnya jangan jilbab ke atas, ke bawah, menutupi bagian dada. Khimar, menutup kepala. Terus menutup seluruh auratnya, sehingga yang boleh ditampakkan wajah dan telapak tangan menurut sebagian ulama. Menurut sebagian yang lain, al-auratu al-mar'atu auratun, perempuan itu aurat, tidak boleh ditampakkan kecuali satu saja, apa? Mata, kata Abdullah bin Abbas, al-ain al-yusra, mata yang kiri saja. Kalaupun mau memperlihatkan mata yang kiri, berarti wajahnya semua dengan tangan-tangannya ditutup. Bukan cadar, Pak. Cadar itu menutup wajah tapi kadang memperlihatkan dua mata. Jadi kalau sebagian ulama sahabat, dan ini dikatakan oleh dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad, kemudian diikuti oleh ulama-ulama Syafi'iyah, perempuan harus menutup wajahnya. Dalam kitab Sulam Taufik dikatakan perempuan
Kalau keluar dari rumahnya wajib nutup wajahnya dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini fikih Islam. Ia tidak bisa dikombinasikan dengan tradisi yang bertentangan dengan masyarakat budaya. Akelung misalkan, membuka jilbabnya tidak bisa. Maka tidak masuk kaidah al-adatu muhkamatun ma lam tukhalifish syar'a. Adat menjadi boleh diamalkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau itu bertentangan maka tidak bisa diamalkan. Mana yang kita utamakan? Ya Islam, yang menutup aurat. Laki-lakinya begini boleh, kan tidak tidak menyelisih syariat, tidak membuka aurat. Seperti bapak pakai songkok, terus pakai apa? Kalau minta kuah asarong. Kalau mau ikut seperti Rasul, ya lebih utama. Bagaimana Rasul? Rasulullah itu pakaiannya gamis, komis, dan berlapis, bukan satu helai pak, berlapis. Ada komis, bagian dalam, ada bagian luar, jubahnya, bagian luarnya. Terus kopiahnya, kolansuanya keras, kita kan lembut begini pak. Baru dipakaikan imamah, belum pakai rida, serban. Apa rida? Rida itu kain, apa namanya rida itu? Kalau yang ini serban ya, imamah, fadilah itu. Jadi bukan bid'ah. Kalau mau ikut Rasul ya lebih utama. Tapi kalau seperti kita tidak apa-apa selama tidak menyelisih syariat. Istri kita bagaimana? Menutup auratnya. Ini yang dimaksud diantaranya sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Apapun itu, termasuk masalah adat, tradisi, kebudayaan. Kalau Allah sudah menetapkan, kita tidak bisa mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini adab. Firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajari ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Hai orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara melebihi suara nabi, dan jangan berbicara keras kepada nabi, kepadanya seperti sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Itu membuat terhapus amal kalian sementara kalian tidak menyadarinya. Ini ketika Rasul masih hidup. Ketika Rasul sudah wafat bagaimana? Ya jangan kita gaduh di pemakaman, sekitar pemakaman Rasul, maksudnya di Masjid Nabawi, jangan gaduh. Kalau Rasul masih hidup, sahabat tidak boleh berbicara melebihi suara Rasul. Ini ada asbab nuzul. Dua sahabat berdebat sampai suaranya meninggi pak. Maka turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara melebihi suara Nabi. Jangan renger di depan Nabi, di samping Nabi, itu tidak beradab. Ya samalah di masjid, jangan kita gaduh, jangan suka berdebat. Kalaupun kita menyampaikan ilmu itu boleh, karena ini bukan termasuk yang dilarang, menyampaikan ilmu. Tapi kalau gaduh-gaduh yang tidak ada hikmah, bernyanyi, apalagi itu, dan sebangsanya ya, itu yang dilarang di masjid apalagi. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Lalu ada sahabat namanya Qais bin Syammas. Ini suaranya nyaring, Pak. Kalau bicara memang suaranya suara nyaring ya, dari sananya lah, bukan sengaja. Mendengar ayat ini, wala tajharu lahu bil qauli kajari ba'dikum an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Jangan berbicara nyaring kepada Rasul. Karena itu akan membuat pahala kalian, amalkan terhapus, kalian tidak menyadari. Nah, sahabat Qais bin Syammas ini suaranya nyaring, bicara kepada Rasul sangat lantang.
Akhirnya pulang ke rumahnya sambil dia mengatakan habitu amali, saya terhapus sudah amalku, sedih Pak, sambil nggak keluar rumah, tidak ke masjid. Kenapa? Dia menyadari mendengar ayat ini disangkanya berbicara kepada Rasul telah membuat amalnya terhapus karena suaranya yang lantang tadi. Lalu ditanya, ketika beberapa hari kemudian Rasul bertanya, mana sahabat ini? Ya Rasulullah, sahabat Qais bin Syammas ketika mendengar ayat ini dia pulang ke rumah, dia bersedih tidak keluar rumah. Dia mengatakan aku termasuk penghuni neraka karena telah bicara lantang kepada Rasul. Rasul bersabda, bal min ahlil jannah. Enggak, bahkan dia termasuk penghuni surga. Kenapa? Dia bicaranya bukan sengaja lantang, bukan sengaja dinyaringkan, karena memang dari sananya gerungan nalaga Rasul. Beda kan? Bicara nying maranying dengan memang dari sononya, dari tabiat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang memang suaranya nyaring, ada suaranya cempreng, nggak boleh Pak. Ada suaranya pelan. Ya sudah dari Allah, nggak bisa kita protes. Kecuali yang dilarang itu sengaja menyaring-nyaringkan, apalagi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab yang pertama. Maksudnya perintah supaya kita beradab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, anna Allah Ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu wa aujaba mahabbatah. Allah Ta'ala telah mewajibkan atas orang beriman supaya mentaati dan mewajibkan agar mencintai, supaya mentaati dan mencintainya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini jelas ayatnya kan? Taatilah Allah dan taati Rasul. Ayat yang lain, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang mereka menyelisih dari perintahnya. Apa yang harus dihati-hati, yang diwaspadai? An tusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Berhati-hati, waspada, jangan sampai tertimpa suatu fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Fitnah ini bermacam-macam. Karena orang yang menyelisih Allah dan Rasul, orang yang menyelisih Rasul, dia akan menimbulkan fitnah. Misalkan menimbulkan berbagai bentuk tindakan kesyirikan yang Rasul sudah mengingatkan supaya menjauhi. Tapi orang yang menyelisih, dia sengaja memunculkan perbuatan haram, tindakan-tindakan bid'ah, atau bahkan syirik tetap dikerjakan. Maka waspadalah dari orang-orang yang semacam ini. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, dan itu terjadi. Orang yang sengaja menyelisih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam ketetapan para ulama, dalam ilmu usul fikih ada istilah saddu dzari'ah. Saddu ad-dzari'ah, mencegah az-zari'ah, yaitu terjadinya sesuatu yang dilarang. Mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang. Misalkan yang dilarang yang diharamkan, atau terjadinya perbuatan syirik, kemaksiatan, atau bid'ah dan yang lainnya. Itu istilah usul fikih. Yang memakai kaidah ini utamanya dari mazhab Maliki atau Malikiyah, mazhab Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hanbal.
dan Hanafiyah. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah nggak pakai istilah saddu zari'ah. Makanya nanti di kemudian hari terjadi perbedaan-perbedaan, dan contoh dalam hal ini banyak. Misalkan pada zaman Rasul pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat banyak mendatangi tempat-tempat yang dulu pernah dipakai oleh Rasul untuk sholat. Lalu sahabat sholat di situ. Ada pohon, Rasul pernah sholat di bawah pohon. Sholat juga di situ sahabat. Termasuk sahabat Allah bin Umar, sahabat-sahabat yang lain. Sampai suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah sholat subuh bertanya, aina yadhabun, mana sahabat kok banyak pergi? Mereka mendatangi tempat yang pernah dipakai oleh Rasul dan sholat di situ. Maka berkatalah Umar bin Khattab, innama ahlaka man kana qablakum ittakhadhu asara anbiya'ihim masajidah. Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi, karena telah menjadikan bekas-bekas para nabi mereka sebagai masjid. Maka dilarang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk apa? Pencegahan, sehingga pohon yang pernah Rasul sholat di bawahnya diperintah supaya ditebang, termasuk pohon Ar-Ridwan yang Rasul dengan sahabat pernah melakukan bai'ah yang disebut dengan bai'atul Ridwan. Bersumpah sahabat yang sebanyak 1.400 bersumpah berbaiat kepada Rasul untuk membela Rasul, membalas berita bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh. Ternyata tidak dibunuh, berita hoak. Maksudnya apa? Pohon yang dulu pernah dipakai di bawahnya untuk berbaiat kepada Rasul itu oleh Sayyidina Umar diperintah untuk ditebang, agar jangan sampai suatu saat nanti orang-orang menjadikan pohon dan tempat-tempat itu sebagai sarana. Mungkin awalnya tujuannya baik untuk mungkin menimbulkan barokah karena pernah dipakai oleh Rasul, tapi banyak orang-orang awam di kemudian hari akan lebih daripada sekedar itu. Mungkin akan tabaruk kepada bendanya, sehingga banyaklah terjadi pergeseran, dan itu terjadi, Pak. Maka dalam kaidah ini disebut dengan saddu az-zari'ah. Cuman dalam mazhab Syafi'i nggak pakai kaidah ini, Pak. Sehingga di kemudian hari terjadilah perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Misalkan kalau bertabaruk dengan jasad Rasul, semua ulama sepakat, nggak ada beda pendapat. Mulai dari rambut sampai kaki. Bahkan ada sahabat yang disuruh oleh Rasul membuang darah bekam, Rasul dibekam. Lalu darahnya disuruh buang oleh sahabat ini, malah diminum. Rasul bertanya, mana dibuang kemana darahku tadi? Ya Rasulullah, saya buang ke perut, saya minum. Maka Rasul bersabda, orang yang di dalam darahnya ada darahku, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini boleh, Pak. Termasuk sahabat yang lain. Ketika Rasul sudah wafat, umpama Sayyidah Aisyah menyimpan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang betul rambut disimpan. Ketika sakit dicelupkan ke air, airnya diminum. Itu boleh, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ini para imam. Imam Malik, imam yang lainnya, tidak terjadi perbedaan pendapat. Bahkan mencium kubur Rasul itu boleh, kuburnya. Tapi Imam Malik melarang kuburan atau melarang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena setelah Rasul, sesama sahabat tidak saling tabarruk.
sesama sahabat, siapa yang melebihi kemuliaan Abu Bakar dan Umar di kalangan sahabat? Tidak ada. Sampai di kemudian hari di kalangan para imam terjadilah perbedaan. Kalau Imam Malik selain Rasul enggak, tidak boleh tabaruk, karena tidak bisa dikiaskan Rasul dengan selainnya. Ini khusus Rasul saja. Alasan pertama, khusus Rasul, tidak bisa dikias antara Rasul dengan selain Rasul. Tabaruk dengan Rasul boleh. Yang pertama. Yang kedua, satu zariah juga mencegah supaya tidak terjadi perbuatan yang dilarang di kemudian hari. Sehingga Imam Malik hanya tabaruk dengan Rasul saja, kuburnya boleh, tapi lainnya tidak. Tapi muncul pendapat yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, boleh bertabaruk dengan solihin, orang alim, orang soleh, termasuk pakaian-pakaian yang pernah menyentuh dengan badannya itu dijadikan tabarruk. Dan itu dikerjakan oleh siapa? Imam Syafi'i. Kan dalam suatu riwayat Imam Asy-Syafi'i menyuruh muridnya namanya Ar-Rabi Asy-Syafi'i supaya mengirim kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, kirim, coba kasih kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad kemudian balik memberikan hadiah pakaian, berikan pakaian gamis kepada Imam Syafi'i. Oleh Imam Syafi'i dicium, saya bertabaruk dengan pakaiannya. Nah, disinilah terjadi perbedaan, Pak. Perbedaan yang akhirnya terus berkembang di tengah umat Islam. Ada yang mengambil pendapat seperti Imam Syafi'i. Siapa diantaranya? Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, dan kebanyakan dari mazhab Syafi'iyah dan mazhab yang lain mutakhirin. Ibnu Hajar Al-Haytami itu apalagi bertabaruk dengan solihin, pakaian-pakaiannya yang pernah menyentuh bahkan. Nah, sedangkan yang berpegang teguh dengan pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah dan murid Imam Malik, karena beliau berusaha mencegah, karena Imam Malik mengikuti sahabat, lalu diikuti oleh Imam Ibnu Battal, Ibnu Waddah, Imam Asy-Syatibi, oleh Imam Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Untuk apa? Mencegah jangan sampai terjadi tindakan bukan hanya tabaruk tapi nanti berlebihan daripada sekedar tabaruk. Walhasil terjadi apa? Misalkan sujud kepada manusia. Kalau di Arab terjadi, Pak. Di luar Indonesia sujud pada orang alim ada sujud betulan, sujud. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kenapa demikian dalam mazhab Syafi'i terjadi? Karena tidak menggunakan kaidah saddu az-zari'ah. Tapi kita juga harus adil. Kalau memang itu sifatnya khilafiyah, kita masih bisa mentoleransi. Tapi kalau sudah pada tingkatan bukan khilafiyah lagi, kalau misalkan tabarruk kepada itu dipakai dalam mazhab Syafi'i, silahkan. Tapi kalau sudah tingkatan lebih daripada sekedar tabarruk, sujudnya misalkan ngambil tanah kuburan orang dijadikan tabarruk dengan tanah itu, ya tidak boleh. Sudah bukan khilaf lagi masalah ini, bukan ikhtilaf. Sujud kepada orang, karena dikatakan dalam kitab Sulam Taufik, sujud li makhluk itu hukumnya haram. Sekadar sujud saja niatan menghormati hukumnya haram. Tapi kalau sujud ta'zim ka ta'zimillah, tujuan mengagungkan seperti mengagungkan Allah, itu syirik menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain, sujud kepada makhluk meskipun niatnya hanya sebatas penghormatan, bahkan dihukumi sudah syirik itu. Begitu. Nah, disinilah kan nanti terjadi perbedaan-perbedaan yang terus berkembang. Bermula dari masalah ini, bagaimana kita mengikuti yang lebih selamat. Bukan berarti kita misalkan bertemu dengan para ulama meremehkan, bukan. Tetap menghormati dan ikram, memuliakan. Bagaimana cara bentuk memuliakan? Macam-macam, Pak. Misalkan
memuliakan para ulama dengan cara mencium tangannya, mencium pipinya itu boleh. Asalim, mencium tangan itu boleh. Siapa yang mengatakan? 4 mazhab. Imam Malik membolehkan fajaiz, boleh mencium anggota tubuh selama bukan aurat, kata Imam Malik. Tujuannya apa? Untuk menghormati. Boleh cium tangan. Bahkan Imam Muslim ketika masuk kepada Imam Bukhari, kan guru dan murid ini, ya, Imam Muslim berguru kepada Imam Bukhari dan mengatakan, ya ustadzal asatiz, ya tabibal ahadis, khalli anni uqabbil yadaika wa rijlaik. Wahai ustadznya para ustadz, dokternya hadis, biarkan aku mencium tanganmu dan kakimu. Ini penghormatan, Pak. Makanya ada siapa, utusan Bani Qais dari Bahrain ketika datang kepada Rasul untuk masuk Islam, ketuanya itu menyambut Rasul dengan cara mencium tangan dan mencium kakinya, sehingga mencium apapun dari orang yang soleh, lebih tinggi ilmunya, selama itu bukan aurat dan tidak dilarang, kata Imam Malik, fajaiz, boleh. Niatnya apa? Menghormati. Boleh kalau selama tidak tujuan ta'zim, tidak mengagungkan atau takabur, itu boleh. Hanya sebatas menghormati. Tasallim, Pak, silahkan. Makanya aku lemun bedena anak ngaji lagi atau anak kecil, asalim, salim ni kasih cium, Pak. Cium. Bukan deui nih bagi atau pepena. Asalim pepena atau deui. Itu tidak. Tapi dicium betulan karena memang itu dalam rangka ikram. Apalagi kepada kedua orang tua. Dan Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud itu membuat bab khusus takbilul yad war rijlain. Bab khusus dalam Sunan Abu Daud, bab mencium tangan dan kaki. Sehingga para ulama mengatakan tidak apa-apa dengan tujuan menghormati, bukan untuk mengagungkan secara berlebihan. Ya, makanya orang-orang Arab macam-macam. Ada yang diantara mereka para masyayikh dicium tangannya. Ada kalau ketemu dicium pipinya, Pak. Dicium pipinya, dicium kepalanya. Enggak apa-apa selama itu bukan yang diharamkan seperti aurat, kata Imam Malik. Menghormati saja. Karena apa? Karena kemuliaan ilmunya atau ketakwaannya. Yang dilarang itu sujud atau ruku, itu yang dilarang. Sujud dan ruku, karena itu sujud dan ruku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, juga dalam penjelasan anallah azza wa jalla qad hakamahu faja'alahu imaman wa hakiman. Allah telah menjadikan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dan imam. Maka kita juga harus menjadikan beliau sebagai hakim dan imam. Ini adab. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu nabi kitab dengan hak, agar engkau menghukumi di antara manusia dengan apa yang telah Allah perlihatkan kepadamu. Hukum ya Quran, hukum Al-Quran. Dan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita yakini itu adalah hukum yang paling benar. Diturunkan oleh Allah kepada Rasul, hukum yang paling benar. Siapa yang melaksanakan hukum Rasul, kita harus taati. Rasul bersabda dalam hadisnya, ya ayyuhannas ittaqullah atau ittaqu rabbakum. Wa in tamaru alaikum abdun habasyi ma aqama lakum kitaballah. Hai manusia, takwalah kamu kepada Allah. Meskipun yang memimpin kamu itu orang budak hitam, selama dia melaksanakan kitab Allah, maka harus ditaati. Artinya kita taat, takwa juga kepada Allah, taat kepada yang telah melaksanakan hukum Allah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ini sering kita dengar ayatnya. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima.
maka demi Rabbmu tidak beriman mereka sampai menjadikanmu Rasulullah sebagai hakim dalam perkara di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hatinya haraj, berat, mimma qadaita, dengan apa yang telah kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan menerima dengan betul-betul penerimaan, menerima dengan ikhlas. Ayat yang lain, wa anikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ayaftinuk am ba'di ma anzalallah. Dan hendaknya hukumilah di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikutilah hawa nafsu mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yaitu yang dimaksud dengan hawa nafsu ai ara alladzi istalahu biha. Yang dimaksud dengan hawa nafsu adalah jangan ikuti pemikiran-pemikiran mereka yang mereka cetuskan, di mana bertentangan dengan yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi kalau ada pemikiran manusia bertentangan dengan hukum Allah, jangan ikuti. Dan wahzarhum ayaftinuk amba dima anzalallah, berhati-hatilah dari mereka, kadang mereka akan menipumu, memfitnahmu dengan sebagian hukum Allah, menipu. Nah, ini adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, dari sini bisa kita simpulkan bagaimana adab terhadap Rasul. Di sini ada beberapa. Yang pertama, bi ta'atihi wa iqtifa asarihi wa tarussumi khatahu fi jami' masalikid dunya wad din. Pertama, taat kepada Rasul, mengikuti asar Rasul dan mengikuti langkah beliau pada semua urusan dunia dan agama. Ala yuqaddam ala hubbihi wa taqirihi wa ta'zimi hubba makhluqin aw taqirihi aw taqiru aw ta'zimuhu kainan man kana. Jangan mendahului cinta dan pengagungan kepada makhluk melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah Isya. Sebenarnya masih ada beberapa, memuliakan beliau, membenarkan setiap yang dikabarkan, menghidupkan sunnahnya dan syariatnya, dan yang lainnya. Termasuk di sini cinta kepada Rasul juga dalam bentuk mencintai para solihin dan loyal kepada mereka, bukan mencintai orang-orang fasik dan munafikin. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf. Kafa bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.